Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun anda berada dan para guru-guru seluruh Indonesia. Sehat selalu dan berkah selalu. Welcome back di channel PS Berkah bersama saya Suhandika Saputra. Hari ini saya akan membahas masalah proses alur data kita, bagaimana bisa masuk ke info GTK dan divalidasi oleh pusat. Banyak banget pertanyaan kok ketika ada operator sudah ngisi, kenapa nggak masuk info GTK pak? Kok nggak bisa masuk pak? Kok nggak divalid, nggak langsung hijau pak? Nah, hari ini saya akan membahas buat teman-teman semuanya supaya tidak salah paham. Ini banyak banget yang salah paham masalah sinkronisasi ke info GTK. Itu ya, saya akan membahas. Makanya daripada itu silakan diklik dulu subscribe di bawah teman-teman dan klik lonceng dan di share ya teman-teman ya ke mana-mana. Oke, kita langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Proses data masuk ke info GTK sampai validasi. Sebenarnya prosesnya kayak gimana? Ini saya ada animasi ya teman-teman, animasi saya buatkan buat teman-teman supaya teman-teman tuh lebih paham. Nah, ini ada operator Dapodik, misalkan dia merubah kepala perpus, update SK dan yang lain-lainnya lah. Dan yang lain-lain. Nah, kita sekarang membicarakan tentang masalah info GTK ya, teman-teman. Nah, Dapodik udah disinkronkan. Kemudian setelah disinkronkan tuh kemana sih Pak sebenarnya? Kenapa nggak ke info GTK? Nah, data itu ketika dia disinkronkan langsung masuk ke pusat. Oke, pusat Kemdikbud lah namanya ya, ke pusat. Nah, masuk datanya ke sini. Lalu data itu apakah langsung ke info GTK? Nah, pertanyaan kan gitu. Tidak, teman-teman. Dia masuknya ke PTK Datadik. PTK Datadik. Makanya kalau teman-teman para operator habis sinkron, misalkan menambah jabatan kepala perpus, misal gitu kan, ditunggu 1-2 jam atau 3 jam atau 1 kali 24 jam, paling lama banget 1 kali 24 jam ya teman-teman. Biasanya 1-2 jam lah. Itu kepala perpus disinkron, masuk ke sini, langsung ke sini. Coba teman-teman cek di tugas tambahan di PTK Datadik teman-teman. Pasti sudah ada. Masuk ya. Oke, berarti masuknya langsung ke PTK Datadik. Seperti itu. Setelah PTK Datadik menunggu lama-lama 1 minggu ada waktunya ya kan. Kemudian baru masuk ke mana? Baru masuk ke info GTK. Baru itu masuk info GTK. Seperti itu. Setelah sudah masuk info GTK, loh kok ini udah berubah pak? Kenapa yang dari merah kok nggak berubah jadi hijau? Kenapa saya masih 02 saja? Kenapa saya masih 01 dan kosong yang lain-lainnya? Kenapa pak? Nah, setelah itu ada prosesnya validasi data. Baru gitu kan. Ini prosesnya teman-teman. Masuk dulu baru divalidasi. Untuk masuk ke info GTK ini teman-teman, untuk masuk ke info GTK ini perlu waktu, apalagi validasi data. Teman-teman bisa kok melihat kapan waktu-waktunya itu diproses masuk ke data ke kita, kapan divalidasinya kapan. Gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat. Sebelum kita lihat contohnya, lihatnya di mana nanti. Berarti begini ya, ini gambarannya ya teman-teman ya. Dapodik ke pusat lalu ke PTK Datadik dulu. Kemudian setelah PTK Datadik menunggu waktu, ya terserah pusatnya teman-teman. Masukinnya kapan dia ke sini, ke info GTK, turun data maksud saya tuh. Turun data di info GTK, setelah itu divalidasi datanya. Nah, untuk teman-teman yang merasa kok kosong aja sih Pak, lihat tanggalnya teman-teman. Di sini ada update data terakhirnya di sini. Nih ada daftar, ada date data terakhirnya di tanggal 17/02/2025. Berarti dia tanggal 7 baru tanggal 17 nih, tanggal 17 Februari data itu masuk turun. Data itu turun ke info GTK kita. Kalau sinkronnya tanggal 28 Februari ya belum masuk datanya gitu teman-teman ya. Paham ya? Dan validasi sama. Kok saya masih hijau, masih merah aja ya Pak? Contoh, masih merah aja. Kan saya udah menambahkan kepala perpus sama kepala lab, belum divalidasi teman-teman. Ini proses validasinya itu tanggal 3 bulan 3 2025. Validasi apa sih Pak? Validasi itu yang merubah warna-warna gitu loh. Warna hijau nih 16 dari 02 menjadi 16. Status invalid menjadi valid, itu validasi. Itu ada jadwalnya, yang tahu mereka teman-teman. OPS Berkah nggak tahu, enggak.
Saya nggak bisa menyebutkan tanggal teman-teman, takut meleset. Jadi ntar teman-teman berharap lebih. Begitu ya. Jadi seperti itu, inilah gambarannya sekali lagi buat teman-teman supaya teman-teman tidak resah kok malah menyalahkan, mohon maaf, menyalahkan operator begitu kan. Oh, ini operator kok nggak ini nih pada ini. Enggak gitu teman-teman. Coba aja cek PTK data dik teman-teman. Pasti udah ada yang berubah. Pasti SK-nya udah diupdate sama dia. Pasti tugas tambahnya udah ditambahkan sama dia. Begitu ya teman-teman ya. Itulah proses alur dari pertama data disinkronkan kemudian ke validasi data. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman semuanya dan masih ada waktu. Dan seperti biasa, saya berjual laptop ya teman-teman. Ada laptop di sana. Kok Pak ada ginian mulu sih Pak di ujung? Ya karena saya mau nyampurkan barang-barang di sini kan ya kan. Nah, ada di situ ya. Nah, silakan teman-teman tinggal dipilih aja murah-murah yang bagus-bagus dan saya punya channel TikTok, saya ada TikTok OPS Berkah dan YouTube OPS Berkah. Jangan lupa di-subscribe dan di-follow. Saya sering live di sana. Kalau lagi santai saya pasti nge-live di sana, bertanya banyak banget teman-teman, rame banget. Dan ini adalah hasil dari banyak pertanyaan, Pak kenapa nggak masuk data ya kan? Dan itulah yang akan saya pernah waktu itu saya janji di sana di live saya akan buatkan tutorial tentang alur data masuk ke Info GTK sampai validasi. Seperti itu. Inilah penjelasannya. Itu animasi dari saya teman-teman. Animasi saya dan itu imajinasi saya sih. Kayak begitu ya, tapi prosesnya benar. Emang prosesnya seperti itu. Kalau animasinya bentuk-bentuknya itu saya. Kayak gitu ya. Kurang lebih mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.